dan semoga nanti kerjasamanya bisa langgeng berlanjut untuk program-program selanjutnya, insya Allah, amin. Kemudian saya izin share materi sendiri, bisa ya Prof ya? Saya coba. Silakan. Ya, baik. Jadi sebenarnya beberapa hal yang akan saya share nanti seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Arief, betul sekali akan mencerminkan beberapa fakta terkait perjuangan teman-teman sekalian pasti yang ada di sini. Di beberapa sisi mungkin kita rasakan ada kendala gitu seperti tadi sudah disampaikan, tapi tentu di sisi lain ada secercah bahkan dua cercah mungkin harapan yang akan membuat kita bisa bangkit dan kemudian menjadi lebih determined, lebih fokus pada tujuan kita yang hendak kita capai saat ini dalam pelaksanaan studi. Saya akan mulai share-nya. Sudah muncul, Prof? Sudah muncul. Ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi kalau di HIMSI, saya kebetulan membantu pengurus pusat di kompartemen 7, sehingga kemudian menjadi relevan kalau misalnya nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut tentang program-program kerjasama, karena di bawah saya itu adalah kompartemen kerjasama nasional dan internasional. Karena saat ini terutama untuk teman-teman mungkin yang berlatar belakang psikologi ya, kita sedang memperjuangkan rancangan undang-undang psikologi dan itu tentu sangat penting ya untuk kita dan profesi kita, sehingga kemudian kerjasama dengan institusi itu sedang kami galakkan. Bukan hanya dengan institusi pendidikan, tapi juga beberapa institusi di mana psikologi bisa memberikan sumbangannya di sana. Kemudian juga saat ini saya membantu pengurus pusat PP HIMSI dalam gugus tugas pelayanan psikologi di masa COVID-19. Seperti kita ketahui, kita masih ada di masa pandemi, dan salah satu bentuk kontribusi nyata HIMSI terhadap masyarakat adalah melalui pembentukan sebuah gugus tugas. Jadi ini ada khusus relawan-relawan yang memang bertugas untuk membantu masyarakat Indonesia menyelesaikan persoalan-persoalan psikologis yang dikeluhkan. Nah, salah satu mekanismenya adalah melalui pelayanan sejiwa yang memang digagas oleh kantor staf presiden dan saat ini sudah berjalan programnya di bawah koordinasi bersama Kementerian Kesehatan. Nanti mungkin saya bisa cerita lebih banyak di akhir slide pada saat membicarakan tentang dukungan psikologis. Ya, untuk yang pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada seluruh teman-teman di sini. Terlepas dari begitu banyaknya perjuangan sebelum masuk, tentu ini melegakan ya Prof, bahwa teman-teman ini sudah ada di sini, sudah melalui proses seleksi yang tentu tidak mudah gitu ya. Bahkan mungkin sebelum mengikuti proses seleksi di universitas atau di fakultas atau di program studi, kita sebelumnya mungkin punya perjuangan batin sendiri untuk lanjut studi ini. Saya rasa itu ada di kita. Perjuangan batin apa? Karena postgraduate studies, studi lanjut itu tentu punya warna tersendiri dibandingkan yang undergrad. Beberapa dari kita mungkin sudah cukup lama ya meninggalkan bangku sekolah, kemudian memutuskan untuk lanjut studi lagi, baik misalnya master maupun studi doktoral. Kemudian beberapa dari kita juga mungkin maju mundur sebelumnya gitu ya. Lanjut sekarang apa tahun depan apa 2 tahun lagi gitu ya. Kemudian kalau lanjut sekarang kira-kira gimana ya, bisa nggak ya dan sebagainya. Tapi syukur alhamdulillah kita sudah ada di sini, artinya paling tidak teman-teman sudah menyelesaikan satu step perjuangan batin, artinya meneguhkan niat dan kemauan untuk yes, kita mulai studi lanjut. Gitu, sehingga kemudian lolos seleksinya dan kita bertemu di sini. Jadi ini adalah suatu hal yang tentu sangat patut untuk disyukuri dan saya mengucapkan selamat untuk itu karena tentu banyak sekali perjuangan di belakang layar yang kemudian mendorong kita akhirnya sampai di sini. Nah, apa nih yang menunggu teman-teman semua? Mungkin beberapa ada yang masih tahun pertama ya, atau bahkan mungkin semester pertama gitu, atau tahun kedua, semester ketiga gitu. Apa yang menunggu kita sebagai mahasiswa pasca sarjana? Tentu di sebelah kanan banyak sekali peluang yang menunggu kita, yang menunggu untuk kita raih tentu. Apa itu? Kita tahu pada saat kita berusaha untuk memutuskan untuk lanjut studi, tentu ada banyak sekali kesempatan pembelajaran yang lebih luas yang menunggu kita, ya termasuk
bila misalnya kita kaitkan dengan kemungkinan karir yang lebih luas juga. Lalu kemudian peningkatan kesempatan untuk pengembangan diri. Saya paham bahwa studi lanjut itu mungkin bukan hanya pengembangan diri dalam hal akademik saja ya, tapi tentu menyentuh beberapa aspek kehidupan teman-teman yang lainnya juga. Yang saya rasakan sih selama studi lanjut bukan hanya keterampilan akademik saya yang meningkat ya, tapi termasuk keterampilan hidup sebenarnya. Jadi bagaimana bisa bertahan hidup gitu di tengah berbagai perjuangan, di tengah berbagai konflik-konflik peran yang tentu kita alami. Jadi kesempatan untuk kita berkembang itu menjadi lebih besar pada saat kita memutuskan untuk berada di sini. Dan tentu saja beberapa peluang lainnya adalah terkait dengan semakin besarnya kemungkinan untuk mendapatkan pengakuan, terutama terkait misalnya skill akademik atau pengakuan terkait expertise atau keahlian kita pada bidang-bidang yang sedang kita usahakan untuk kita dalami saat ini. Dan tentu saja teman-teman, saya rasa ini ada poin yang terakhir ya, ada excitement baru di sana. Ya, mungkin sebelumnya kita cukup lama nih keluar dari bangku sekolah, berkutat dengan rutinitas pekerjaan gitu ya, kemudian merasa jenuh, lalu kemudian kita masuk ke bangku sekolah, ini pasti merupakan suatu hal yang sangat melegakan. Bagi saya waktu itu sempat seperti itu juga. Jadi setelah sekian lama berkarir, lalu kemudian saya merasa lanjut studi itu adalah pilihan yang sangat sempurna untuk escape sejenak dalam tanda kutip, escape sejenak dari tuntutan pekerjaan. Pasti selalu ada hal-hal yang exciting di dalam perjalanan studi kita. Nah, di sisi yang lain, di sebelah kiri, tentu ada tantangan. Saya menghindar untuk menyebut ini sebagai problem ya, dan lebih senang untuk menyebutkan sebagai tantangan gitu. Karena kalau tantangan kita punya dua pilihan sebenarnya, bagaimana kita menghadapi tantangan, dan sebenarnya ini adalah mindset yang perlu kita atur sejak dari awal. Tantangannya apa saja? Tadi Prof. Arief katakan pasti ada tantangan akademik, tapi selain itu ada tantangan-tantangan non-akademik yang tentu nuansanya bisa jadi lebih besar dibandingkan tantangan-tantangan akademiknya. Ada tantangan psikologis di sini, ada tantangan finansial juga tentu, karena beberapa saya sering dengar perkataan teman-teman misalnya, wah mantap banget tuh kalau studi lanjut, mantap apa? Mbak, makan tabungan gitu, mantap ternyata maksudnya gitu, mantap banget makan tabungan. Oh oke, berarti ada finansial di sana yang kita pikirkan kendalanya. Lalu kemudian tentu juga ada tantangan-tantangan yang berasal dari konflik-konflik peran. Nah, konsekuensinya adalah ini, teman-teman. Ya, kita studi lanjut tentu ada tekanan akademik tambahan di sana, jelas, karena kita mau naik kelas pasti ada tantangan yang lebih tinggi yang harus kita kuasai. Beban akademik jelas itu merupakan satu hal yang menjadi konsekuensi dengan kita studi lanjut gitu, tapi kita juga ternyata punya challenges yang lain yang ada memberi konsekuensi tersendiri. Nah, konsekuensi lainnya adalah tentu bertambahnya tanggung jawab. Ya, kalau sebelumnya kita punya dua roles misalnya ya, sebagai ibu bekerja dan mungkin sebagai istri atau ibu misalnya, maka kemudian sekarang kita punya role tambahan sebagai mahasiswa dan dengan sederet tanggung jawabnya. Begitu pula dengan teman-teman yang mungkin juga sudah menikah gitu ya, menjadi bapak rumah tangga gitu, dan kemudian ada tanggung jawabnya, lalu dengan ini bertambah tanggung jawab, sehingga kemudian kita harus seringkali berpindah-pindah dari satu peran ke peran lainnya yang kadang-kadang tidak semudah itu untuk dipisahkan. Jadi tentu kita akan sangat sering bertemu dengan situasi di mana kita dikejar deadline, tapi juga harus mengasuh anak. Misalnya seperti itu. Itu adalah kondisi-kondisi yang sangat realistis yang dihadapi oleh mahasiswa di postgraduate. Kemudian meningkatnya waktu kerja. Jadi waktu kita untuk bekerja itu tentu meningkat. Karena apa? Karena ada tambahan tanggung jawab tadi. Gitu. Apalagi kalau misalnya beberapa rekan-rekan itu ada yang masih memegang posisi atau masih terikat dengan institusi di tempat kerja, gitu kan. Ada beberapa dari kita yang lanjut studi tapi kemudian juga role-nya atau perannya di tempat kerja itu masih dipertahankan, gitu ya. Nah itu tentu membutuhkan pengaturan tersendiri karena challenge-nya juga menjadi lebih banyak. Lalu kemudian muncul sebagai konsekuensi juga muncul kemudian ini isu-isu tentang bagaimana saya kemudian menyeimbangkan antara saya harus bekerja, itu maksudnya menyelesaikan studi, karena
kita mau menyelesaikan studi itu kita anggap bekerja karena harus profesional juga kan gitu. Studi juga harus profesional. Kenapa? Ya kita harus achieve target-target studi kita sama seperti pada saat kita bekerja. Sehingga kemudian ada muncul isu-isu tentang bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan akademik atau pekerjaan dengan kehidupan personal. Kemudian beberapa dari kita tentu juga merasakan ada problem atau isu-isu terkait dengan bagaimana nanti kelanjutan karir misalnya gitu ya, lalu kemudian financial security, kemudian hal-hal yang terkait dengan karir profesional dan sebagainya. Saya mengalami yang poin terakhir gitu ya. Kalau misalnya saya, misalnya waktu itu yang ada di pikiran saya, kalau misalnya saya menyelesaikan studi ini, lalu kemudian dampaknya apa terhadap karir profesional saya? Apakah ia benar-benar bisa berdampak positif dan yang seperti itu? Ada banyak sekali pikiran-pikiran tentu yang beredar di kepala kita. Lalu kemudian beberapa konsekuensinya juga adalah terkait dengan kondisi kesehatan mental kita. Ya. Penelitian-penelitian sudah jelas menunjukkan bahwa memang pada mahasiswa pasca sarjana itu karena konsekuensi yang di atasnya ya, di poin-poin atasnya, kemudian rentan dan bahkan beberapa memiliki tingkat stres yang cukup besar gitu ya, yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum ya, bahkan juga lebih tinggi dibandingkan misalnya mahasiswa undergrad tentu ya. Nah, apa saja keluhan-keluhan mental yang biasanya terjadi? Ini adalah kecemasan, ya, nervous, kemudian kekhawatiran, ya, kekhawatiran bahkan pada saat tidak sedang memikirkan soal akademik, gitu. Jadi kekhawatiran bahkan ketika sedang tidak bekerja terkait dengan penelitian atau studinya. Nah, konsekuensi tadi kemudian menimbulkan dampak lanjutan. Ini yang tadi dikemukakan oleh Prof. Arief ya, dan ternyata memang bukan hanya di Indonesia saja, Prof. dan teman-teman. Ya, di seluruh dunia ini ada fenomena tingginya angka dropout. Jadi attrition rates atau tingkat hilangnya mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana ini cukup tinggi, berkisar antara 30 sampai 50%. Ya. Beberapa penelitian yang saya review memang konteksnya di luar negeri, tapi melalui cerita dari Prof. Arief tadi, kemudian saya sharing dengan beberapa pengelola program studi, ternyata saya anggap di Indonesia juga punya fenomena yang sama, meskipun saya belum cek hasil-hasil penelitian terbaru untuk Indonesia terkait dengan attrition rate untuk mahasiswa pasca sarjana. Kalaupun kemudian teman-teman ini berhasil untuk menyelesaikan, maka kemudian ada konsekuensi berupa delay, gitu ya, misalnya terlambat dari batasan waktu yang memang artinya diperbolehkan gitu. Misalnya kalau studi master itu 2 tahun, lalu kemudian diperbolehkan toleransi sampai sekian tahun gitu ya. Lalu kemudian kalau studi doktor kurang lebih 4 tahun, lalu kemudian ada masa toleransi. Ada yang delay gitu, selesai kemudian dengan waktu yang lebih lama. Gitu. Lalu kemudian ada juga keluhan-keluhan dan ketidakpuasan ya terkait masa studinya di pasca sarjana. Nah, tapi tentu kita tidak berfokus pada konsekuensi tadi dan juga dampak, karena selalu ada hal-hal yang mencerahkan ya dalam setiap situasi, termasuk dalam konteks kita saat ini, gitu ya. Jadi selain penelitian itu juga mengidentifikasi tentang tingginya dropout rates ya, ternyata juga lebih banyak lagi penelitian yang bicara dan menggali tentang faktor-faktor apa yang menyumbang pada kesuksesan mahasiswa pasca sarjana. Nah, ini adalah secercah bahkan 2 cercah harapan yang perlu kita eksplor gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan mahasiswa pasca sarjana itu ternyata sudah cukup banyak diidentifikasi. Gitu ya. Dan alhamdulillah indikator suksesnya ternyata tidak melulu terkait dengan masalah akademik gitu ya. Kalau kita pikir kita sukses sebagai mahasiswa pasca sarjana itu sebenarnya apa sih indikatornya? Kita pasti berpikir selesai tepat waktu. Yes, itu betul. Tapi kemudian pada satu dekade terakhir gitu ya, berkembang sebuah kesadaran bahwa kesuksesan bisa selesai gitu ya, itu sebenarnya bukan menjadi satu-satunya indikator. Bisa selesai tapi berdarah-darah atau sedih selalu, murung selalu, itu berarti kemudian menjadi kurang lengkap gitu ya indikator suksesnya. Nah, pada literatur terakhir mengenai studi pasca sarjana itu sudah berkembang kesadaran bahwa indikator sukses mahasiswa pasca sarjana itu
mencakup penyelesaian studi, ya betul tentu. Kemudian achievement-nya, achievement itu berarti adalah hal-hal yang dicapai, yang self rewarding di sepanjang masa studi, gitu ya. Lalu ketiga well-being-nya, gimana nih studi ya? Apakah kita memang cukup bisa memanage level stres sehingga kemudian kita masih bisa happy sambil terus bekerja menyelesaikan penelitian, gitu ya? Atau kita kemudian terpuruk gitu sehingga kemudian penelitian juga banyak menggali bagaimana supaya target-target akademik itu memang bisa tercapai, mahasiswa sukses menyelesaikan studinya tapi juga dengan kondisi atau status mental yang positif gitu. Jadi well-being juga penting dalam hal ini. Nah, kita perlu explore karena ini sudah merupakan hasil review penelitian yang dilakukan di beberapa konteks gitu. Dan teman-teman jangan khawatir, selalu ada cara untuk kita bisa mengatasi, insya Allah ya. Karena ini juga sudah diterapkan di beberapa konteks pendidikan dan hasil-hasil intervensi yang dihasilkan dari usaha-usaha melalui faktor-faktor sukses ini juga saya cek menunjukkan hasil yang menggembirakan. Artinya bisa membantu untuk mahasiswa mencapai indikator suksesnya yang meliputi 3 aspek ini. Oke, sehingga kemudian akan menjadi sangat penting nih untuk teman-teman untuk self check dulu gitu. Kira-kira seberapa jauh peluang kita gitu ya untuk bisa sukses menyelesaikan studi kita di pasca sarjana ini dengan indikator-indikator yang tadi gitu ya. Ini semoga teman-teman bisa meluangkan waktu sejenak. Prof. Arif, saya mohon izin ini untuk kasih Silakan. Self test untuk screening supaya kita sama-sama bisa tahu, sama-sama bisa assess. Ya, jadi kalau di sesi kami ini memang butuh keterbukaan, Prof. jadi, Ya, jadi persis, lebih baik kita persis. jujur pada diri sendiri dan hasilnya tentu untuk diri sendiri. Kita tidak share, tapi saya mohon bantuan teman-teman untuk bisa menyiapkan alat tulisnya. Mungkin nanti saya akan sampaikan beberapa item untuk teman-teman ukur ya, kira-kira seberapa jauh kondisi-kondisi ini memang ada dan dimiliki oleh teman-teman, begitu. Jangan khawatir, kita tidak akan share karena ini untuk kepentingan diri sendiri. Yang penting teman-teman tahu kita bisa identifikasi sama-sama sehingga kemudian bisa mendiskusikan. Bisa kita mulai? Teman-teman bisa mempersiapkan, ya silakan. Bisa. Ya, monggo. Ya, terima kasih. Silakan. Ini adalah yang pertama. Jadi untuk setiap item, silakan teman-teman untuk menilai seberapa besar karakteristik ini Anda miliki. Ya, kemudian bisa ditaruh angkanya. Ya, untuk yang paling rendah 1 berarti tidak sama sekali, kemudian yang paling tinggi 5 itu sangat Anda miliki. Monggo. Apakah bisa saya pindah? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih inputnya. Ya, ini adalah yang berikutnya. Silakan.
item yang terakhir, jam-jam kerja, ini maksudnya adalah jam-jam pada saat kita harus melakukan studi kita. Sudah, Bu. Baik, yang berikutnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan yang berikutnya. Sudah, Bu. Baik. Ini adalah bagian yang terakhir, dan jika teman-teman sudah selesai, maka silakan di setiap faktor itu ada total ya. Jadi teman-teman jumlahkan isian teman-teman untuk tiap item, sehingga kemudian dapat subtotal untuk tiap faktor. Lalu kemudian dari seluruh subtotal itu dijumlahkan untuk mendapatkan grand totalnya. Mohon informasinya jika teman-teman sudah mendapatkan skor total penjumlahan seluruh sub total ya. Saya sudah, Bu. Ya, baik. Teman-teman yang lain? Sudah juga. Ya, baik. Saya rasa kita sudah ini ya, sudah bisa selesai. Nah, ini teman-teman kumpulkan ya total skor ini untuk keperluan identifikasi, kemudian kita cek sekarang. Jadi dari skor total ya, ini adalah perkiraan untuk kita bisa menentukan action-nya.
85 ke atas, teman-teman. Ini kalau kan tiap faktor ada 5 item, ada 5 faktor, 5 kali 5, 25. Kalau misalnya sempurna, maksudnya sempurna dalam arti semua teman-teman isi 5, itu berarti kan 125. Nah, 85 ke atas itu sudah top range. Teman-teman sudah memahami ritmenya, kemudian sudah melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam studi gitu ya, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan sehingga kemudian bisa dipertahankan gitu. Lalu kemudian 55 sampai 84 itu middle range ya. Ada beberapa area-area yang perlu kita cermati di sana gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa tentukan action-nya nanti. Nah, yang disarankan adalah action dengan segera dengan melihat di subtotal di faktor mana sebenarnya subtotalnya relatif lebih rendah dibanding yang lain. Dan terutama jika skor totalnya adalah antara range 55 sampai 84. Kemudian untuk skor total kurang dari 25 gitu ya. Ini ada di range yang lebih rendah sehingga kemudian kita perlu identifikasi kira-kira challenge yang mana nih yang dirasakan paling dominan. Kita melihatnya tentu dari subtotal yang jauh lebih rendah dibandingkan yang lain gitu. Nah, semakin cepat teman-teman mengidentifikasi jika kemudian ada di posisi ini ya 25 sampai 54 kurang lebih, itu kemudian semakin besar chance untuk kita bisa lakukan intervensi gitu ya, sehingga kemudian meningkat peluangnya untuk kemudian bisa menyelesaikan dengan mencapai indikator kesuksesan. Oke, ini adalah untuk simpanan pribadi, tapi tentu sangat penting untuk melihat di faktor mana kita masih harus improve. Sekarang kita lihat apa saja faktor-faktor yang ternyata sudah diteliti mempengaruhi kesuksesan mahasiswa pasca sarjana. Nah, ini kelima faktor itu. Yang pertama adalah seberapa besar teman-teman itu memang memfokuskan perhatian dan waktu, ya, seberapa besar komitmennya untuk pelaksanaan studi. Ya. Nah, studi postgrad itu terutama untuk studi doktoral tentu lebih panjang ya waktunya, dan sesi di kelas mungkin hanya sekitar setengahnya, itu sisanya kemudian kita banyak bekerja sendiri sehingga kemudian fokus dan komitmen kita punya peluang, punya sumbangan yang sangat besar tentunya terhadap kemungkinan untuk sukses. Kemudian faktor yang kedua adalah pengelolaan waktu, teman-teman. Ini tadi yang item-itemnya seberapa jauh teman-teman memahami bahwa waktu studi itu terbatas, kemudian apakah memang sudah memberikan prioritas terhadap pelaksanaan studi, bagaimana perencanaannya gitu ya, karena kemudian kita jadi teringat ada pepatah yang mengatakan bahwa if you do not plan, you plan for your failure. Jadi artinya perencanaan itu tetap diperlukan meskipun style atau gayanya itu tergantung pribadi teman-teman. Ada beberapa rekan-rekan itu yang merasa lebih aman kalau bikin perencanaan detail banget. Hari per hari saya hari ini harus selesai nulis apa misalnya gitu ya. Lalu kemudian besok harus selesai analisis data misalnya gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi kemudian ada juga style teman-teman yang misalnya yang penting saya tahu dalam minggu ini saya harus selesaikan apa misalnya gitu. Itu berpulang dari karakteristik pribadi, tapi yang tidak boleh dilewati itu adalah pembuatan rencananya. Gitu. Rencana jelas diperlukan dan itu terkait dengan faktor yang kedua. Nah, untuk faktor yang ketiga adalah terkait dengan penetapan tujuan dan bagaimana kemudian kita mengelola proyek riset kita, gitu ya. Studi pasca sarjana muatan yang cukup besarnya adalah penelitian lalu menulis penelitian, gitu ya. Itu nanti terkait juga dengan faktor nomor 4. Nah, seberapa jauh kita memang sudah memahami apa saja misalnya step-step yang kita butuhkan dalam penelitian kita. Jadi kalau kita sudah punya desain, lalu kemudian langkah-langkah untuk melaksanakan desain ini apa? Apakah kita sudah punya pandangan yang clear tentang itu? Nah, itu juga masuk ke dalam faktor ketiga. Kemudian kalau misalnya saya sudah selesai
pembuatan alat ukur, selanjutnya yang saya lakukan adalah field. Butuh berapa lama saya field, sehingga kemudian pengetahuan seperti itu akan menyumbang pada kejelasan kita akan struktur pelaksanaan studi dan terutama juga struktur penelitian. Saya rasa kalau untuk aktivitas di kelas, teman-teman, saya kok merasa kita banyak terbantu ya dengan adanya jadwal kelas gitu ya. Kemudian dibantu juga oleh Bapak Ibu dosen untuk dapat waktu yang terstruktur, misalnya kapan harus ujian tengah semester, kapan ujian akhir semester, harus ngerjain tugas, ngumpulinnya kapan gitu ya. Tapi sebenarnya yang juga patut diwaspadai itu adalah justru waktu-waktu di mana sudah nggak ada kelas, yaitu waktu di mana kita benar-benar harus melaksanakan penelitian kita dan kemudian menuliskan hasilnya, karena biasanya relatif loose ya. Kalau misalnya tidak ada struktur yang sangat jelas seperti kalau kita ada di kelas, berarti artinya tanggung jawabnya berpindah pada pribadi. Nah, itulah kemudian yang membuat poin 2 dan poin 3 menjadi sangat penting karena kita rentan untuk terbawa pada pola-pola yang sebenarnya tidak terstruktur. Sehingga nomor 2 dan 3 itu adalah jawabannya. Nah, karena studi pasca sarjana itu melibatkan banyak sekali kegiatan menulis, sehingga kemudian faktor yang keempat juga yang menyumbang pada kesuksesan adalah seberapa besar teman-teman menganggap bahwa membuat tulisan itu merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan karena kita harus menulis setiap waktu, ya, bahkan kemudian submit mengumpulkan masterpiece kita itu dalam bentuk karya tulis, gitu ya, baik tesis atau disertasi maupun juga artikel-artikel ilmiah yang terpublikasi sesuai dengan persyaratan masing-masing. Nah, writing skills ini juga menjadi bagian teknis yang tidak bisa diabaikan. Sehingga kemudian pada saat teman-teman merasakan bahwa ada kendala di sini, maka sangat perlu action untuk membantu meningkatkan bagaimana teman-teman bisa meningkat keterampilan sehingga kemudian persepsi terhadap kegiatan menulis itu menjadi lebih baik. Pada saat kita merasa bahwa kita mampu melakukan sesuatu, umumnya afek gitu ya atau perasaan kita menjadi lebih positif dan kemudian akan lebih mudah kita untuk melakukan perilaku tersebut gitu dibandingkan kalau kita merasa kita tidak punya kemampuan keterampilan menulis yang cukup baik sehingga kemudian afek kita adalah cenderung negatif, artinya enggan gitu ya, merasa sulit memulai dan sebagainya, lalu kemudian perilaku menulisnya juga menjadi lebih sulit untuk dikeluarkan. Kita rubah dari pola pikirnya, dari seberapa jauh teman-teman merasa teman-teman menyukai dan juga memiliki keterampilan menulis sesuai yang dibutuhkan. Tentu dibutuhkan dukungan teknis ya nanti untuk kemudian membantu teman-teman bisa meningkatkan skill ini jika memang faktor inilah yang dirasakan sebagai salah satu hal yang perlu dikembangkan. Dan program-program pasca sarjana itu saya yakin ada beberapa yang memang menyasar pada peningkatan skill menulis. Lalu kemudian faktor yang terakhir itu adalah bagaimana teman-teman mengelola proses pembimbingan. Seperti kita tahu ya, hubungan antara pembimbing dengan mahasiswa itu dapat menjadi suatu faktor yang sangat signifikan terhadap progres riset dan juga bagaimana tingkat kesuksesan kita. Sehingga kemudian pengelolaan yang baik itu artinya seperti di item-item tadi ya kalau saya boleh. Nah, ini ya pemahaman mengenai cara pendekatan yang sesuai gitu ya untuk kemudian mencapai tujuan studi. Lalu tentu secara proaktif ini ya menentukan jadwal-jadwal pertemuan, melakukan diskusi-diskusi yang membangun untuk kemajuan riset dan studi, serta kemudian meminta umpan balik dan melakukan perbaikan itu menjadi aktivitas-aktivitas yang sangat bisa teman-teman lakukan itu untuk membantu peningkatan kesuksesan dari faktor ini. Ya. Nah, ini saya ingin mengingatkan teman-teman aja sedikit ya. Kadang-kadang kita terjebak pada dua fenomena ini. Di diri kita biasanya ada satu kecenderungan ke arah salah satunya gitu ya. Apakah sebagai procrastinator atau sebagai imposter gitu ya. Yang procrastinator ini berarti punya kecenderungan untuk menunda gitu ya. Ya, oke lah nanti aja. Hari ini harusnya sudah menyelesaikan ini, tapi kemudian terdistract oleh hal-hal lain sehingga kemudian oke lah besok aja. Besok kemudian ternyata nggak jadi lagi, jadi the day after tomorrow. Lusa nggak jadi, oke dah minggu depan aja deh pasti saya bisa dan sebagainya.
mohon diwaspadai gitu, karena kemudian ini menjadi kontraproduktif dan mengurangi rate kesuksesan, terutama tadi yang terkait dengan faktor kedua, yaitu time management. Kemudian sebenarnya juga ini kecenderungan sebagai imposter, ya. Kalau imposter itu sebenarnya berusaha sangat keras gitu ya untuk mencapai sesuatu, tapi kemudian dia merasakan bahwa usahanya tidak pernah cukup, gitu, selalu kurang, ya, selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai. Ini banyak yang mengaku memiliki sindrom ini ya, dan terlepas dari seberapa besar achievement-nya, tetap saja bisa punya persepsi sebagai seorang imposter ya, nggak pernah puas, nggak pernah cukup, meskipun sudah achieve, saya merasa bahwa itu sebenarnya nggak sebaik itu, jangan-jangan saya udah nipu orang-orang nih, padahal saya sebenarnya nggak sebagus itu gitu dan sebagainya, sampai pada titik di mana kemudian mempengaruhi self esteem kita, ya. Jadi harga diri kita menjadi kurang baik karena kita menganggap sebenarnya kita nggak mampu, tapi kok orang-orang lain mikir saya mampu dan sebagainya. Ini adalah kalau teman-teman baca komiknya nih menggambarkan banget sebagai seorang yang punya imposter syndrome. Orang-orang bilang kerjaan kita bagus, wah bagus banget tulisannya gitu ya. Terus kita mikir, itu yang ngomong sih saudara ya pantaslah gitu, memuji gitu ya. Terus kemudian ada orang lain lagi bilang, ya bagus kok artikelnya, oke lah temenku gitu loh, nggak mungkin kan nggak dukung aku, pasti ngomongnya bagus-bagus. Terakhir ada orang yang nggak dikenal ya, yang bilang artikelnya bagus ya, ini ternyata penulisnya Anda ya gitu, masih aja nggak puas, bilang oke lah. Namanya juga nggak kenal, pasti dia pengen bikin saya senang gitu dan sebagainya, tidak pernah puas. Nah yang ini juga bisa berbahaya ke status mental. Kenapa? Karena kita merasa tidak pernah achieve sesuatu yang bermakna, sehingga yang digerogoti adalah self esteem kita. Untuk jangka panjang ini tidak produktif karena kemudian membuat kita bukan fokus ya, bukannya fokus tapi obsessed. Di mana-mana kalau terobsesi itu berarti intensitasnya jauh lebih tinggi dari average dan sebenarnya nggak adaptif. Sehingga kemudian kita tidak ingin ke arah ini. Kita tidak ingin juga ke arah yang menunda-nunda. Jadi ini sekedar untuk teman-teman renungkan gitu ya, karena kadang-kadang kita ada tertarik di antara kedua kutub ini. Saya pernah ada situasi di mana saya harus kritik yang cukup sebenarnya saat itu, karena saya masih mau deny ya pada saat bahwa kita punya sesuatu tuh yang keluar jadi kita pengen deny gitu. Tapi saya pada akhirnya sebenarnya saya bersyukur bahwa saya mendapatkan kritik itu, karena kemudian saya bisa merasa yes, it was so true. Saya memang memiliki itu dan itu tidak baik untuk diteruskan. Oke, sehingga kemudian ini adalah beberapa action yang saya sarankan teman untuk lakukan. Dari bantuan identifikasi faktor-faktor kesuksesan tersebut, kita cek kira-kira di apa yang kita anggap masih rendah, sehingga kemudian kita perlu lakukan sesuatu di situ, gitu ya. Lalu segeralah mulai. Bila kemudian hal-hal itu adalah sesuatu yang sangat bisa kita lakukan sendiri, maka kita mulai lakukan. Bila ternyata kita dukungan, misalnya kalau teman-teman beranggapan bahwa yang harus dikembangkan adalah yang poin ya keempat, misalnya ya writing skill, maka kemudian ceklah untuk mencari bantuan apa yang bisa kita dapatkan. Ya, bantuan teknis tentu untuk writing skill, misalnya workshop yang berusaha untuk meningkatkan keterampilan menulis gitu ya. Kadang-kadang join di grup ya untuk kemudian saling share tulisan, itu akan menjadi sangat bermanfaat. Teman-teman tidak akan pernah tahu seberapa suatu bantuan itu bisa bermakna kalau teman-teman tidak mulai dengan menyatakan bahwa oke, saya perlu dibantu untuk melakukan. Ya, dan sama sekali tidak tabu tentu. Faktor lainnya yang juga penting karena kita mau indikator suksesnya itu adalah juga well-being. Teman-teman nih bisa melalui proses ini dengan ya oke lah, saya tahu stres lah pasti gitu ya, siapa sih yang nggak stres kalau lagi studi gitu ya. Tapi at least saya masih bisa enjoy
kehidupan saya sehari-hari, saya masih bisa peran saya meskipun kepepet-pepet gitu ya di antara berbagai waktu, at least kita bisa punya makna dan maknanya positif di antara tumpukan-tumpukan aktivitas tersebut. Nah, sehingga kemudian sebagai bagian akhir yang saya ingin sampaikan pada teman-teman adalah mari sama-sama kita pastikan bahwa fondasi kesehatan mental kita itu adalah enough untuk bisa menyangga kita selama masa studi ini. Dan kalau ini kita anggap sebagai latihan, maka harapannya pada saat teman-teman di sini insya Allah lulus selesai dari studi pasca sarjana, maka keterampilan ini kemudian menjadi salah satu pengalaman teman-teman untuk bisa diaplikasikan di pengalaman kehidupan yang lain pada saat kita mengalami krisis atau mengalami challenge. Nah, sehingga kemudian sangat penting paham apa sih sebenarnya fondasi kesehatan mental. Simple sebenarnya, simple, tapi teman-teman perlu tahu dan perlu pastikan bahwa itu terpenuhi. Nah, ini kita sudah masuk ke fondasi kesehatan mental. Fisik dan mental tidak bisa dipisahkan. Kita sudah sepakat bahwa tidak ada kesehatan ya tanpa kesehatan mental gitu. Jadi itu berkaitan. Kemudian beberapa faktor fisik harus kita pastikan agar fondasi kesehatan mental kita menjadi kuat. Nah, 3 yang teman-teman perlu ingat ya, fondasi kesehatan mental. Fisik ya, lalu kemudian nanti ada sosial ya, lalu kemudian ada yang terkait dengan occupational. Kita lihat. Fisik aspeknya apa? Cukup tidur, aktivitas fisik, pastikan nutrisi, gitu ya. Cukup tidur ini kadang-kadang jadi tantangan nih untuk kita. Kenapa? Aduh, kayaknya ide baru on waktu di atas jam 11 nih, Mbak. Saya sering sekali dengan seperti ini. Yes, tapi pastikan bahwa teman-teman punya tidur yang berkualitas, ya. Dan pastikan itu ada di antara pukul 12 sampai pukul 3, pasti ya, karena itu adalah cycle biologis di mana kemudian tubuh kita melakukan regenerasi sel, gitu, ya kan? Ini rekomendasi dari area fisik ya 7 sampai 8 jam. Tapi tentu seberapa besar tidur yang efektif itu bisa beda-beda tiap orang tergantung kebiasaan. Pakemnya adalah yang penting kita punya tidur yang berkualitas. Kalaupun kita memang kita punya 24 jam dan kalau peran macam-macam kadang-kadang kita cuma tersisa, apalagi kalau ada peran pengasuhan ya sebagai orang tua, kadang-kadang kita cuma tersisa sekitar ya 5 paling lama 6 jam untuk tidur. Asal itu dilakukan pada jam yang sesuai dengan cycle biologis dan juga itu cukup untuk teman-teman di sini keep going gitu ya, melakukan aktivitas, maka sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Yang penting tidurnya berkualitas. Lalu kemudian aktivitas fisik sangat penting, apalagi di masa pandemi ya. Dulu saya studi tidak masa pandemi saja di atas 8 jam saya habiskan waktu di depan komputer atau di perpustakaan dan sebagainya, apalagi saat ini. Tapi teman-teman, aktivitas fisik itu fondasi kesehatan mental. Kenapa? Karena dengan melakukan aktivitas fisik itu ada mekanisme hormon yang bekerja di otak yang kemudian melepaskan hormon-hormon yang mendorong kita untuk merasakan hal-hal positif, sehingga kita tetap nggak bisa abaikan. Gitu. Do your best. Kalau misalnya memang dengan aktivitas kita hanya bisa 15 menit melakukan relaksasi ringan, lakukanlah. 15 menit di antara sesi-sesi break kelas kita, mungkin 15 menit di antara sesi kita harus menulis, misalnya 15 menit kali 2 sudah 30 menit per hari, which is very good, gitu ya. Yang jelas, lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa untuk melakukan aktivitas fisik. Lalu nutrisi, tentu pola makan, pola minum harus tetap dijaga, dan sebenarnya penekanannya di sini adalah penggunaan zat nih teman-teman. Karena kita ada di kondisi stres, beberapa dari kita cenderung terdorong untuk menggunakan zat secara berlebihan. Ini sudah jelas yang dominan apa? Penggunaan rokok. Ya, konsumsi rokok biasanya meningkat nih pada saat kita stres, gitu kan. Sehingga kemudian harus diwaspadai, meskipun teman-teman mungkin nggak senang ya saya ngomongin tentang ini, kok ngurusin sih habit gitu. Well, tapi paling tidak saya menyampaikan bahwa nutrisi itu termasuk dalam fondasi kesehatan mental. Banyak sekali keluhan-keluhan mental, keluhan-keluhan psikologis itu yang sebenarnya diakibatkan oleh penyalahgunaan penggunaan zat-zat, termasuk di dalamnya misalnya rokok tentu ya, yang tidak baik untuk kesehatan, lalu kemudian juga misalnya pola makan yang kurang tepat ya. Beberapa pola makan yang sangat tidak tepat itu tentu bisa punya peluang memunculkan keluhan atau bahkan gangguan psikologis. Oke, fisik, kemudian yang kedua adalah sosial. Dalam masa studi kita akan sangat mudah kita merasa terisolasi, sudah jelas. Tidak usah di masa pandemi, di masa
pelaksanaan studi non-pandemi pun kita punya aktivitas tertentu yang kadang-kadang sedentary dan harus kita lakukan sendirian. Ya. Apalagi sekarang di masa pandemi di mana aktivitas sosial teman-teman dan juga kita semua sebenarnya menjadi relatif terbatas dibandingkan hari-hari normal tanpa pandemi. Sehingga kemudian perlu upaya aktif nih untuk teman-teman memastikan bahwa teman-teman tetap melakukan kontak sosial yang dibutuhkan. Gitu ya. Saat sesi-sesi menulis sudah sangat panjang, janjian dengan teman-teman. Kalau nggak bisa kumpul, janjian Zoom buat ngerumpi. Itu bisa efektif. Atau kalau nggak mau ngerumpi, ngomongin soal riset, boleh. Asal kemudian topiknya itu bisa membuat teman-teman merasa refresh lagi. Atau beberapa teman-teman saya bilang, kalau ketemu jangan sekali-sekali ngomongin soal tesis, soal disertasi ya. Pokoknya ngomongin yang lain aja deh. Tentang apapun, yang penting nggak penelitian. Oke, fine. Kita bisa lakukan itu. Nah, ini sungguh butuh aktivitas, sungguh butuh teman-teman aktif untuk merencanakan kegiatannya. Karena kadang-kadang kalau tidak aktif, apalagi di masa pandemi, kecenderungan untuk merasa terisolasi besar. Padahal physical distance tidak sama dengan isolasi. Kita tidak harus merasa terisolasi meskipun kita harus mengisolasi diri, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian fondasi kesehatan mental yang lain adalah occupational. Jadi artinya bagaimana kita day to day melakukan karya, gitu ya. Kita menjadi lebih bermakna pada saat kita tahu kita hari-hari melakukan karya yang kita tahu ada meaning-nya untuk kita. Tapi kemudian yang harus dijaga adalah ini, gitu ya. Karena kita sekarang ada di masa pandemi, kuliah juga online, gitu ya. Kita kehilangan akses-akses untuk mendapatkan kesehatan mental. Contohnya apa? Nggak bisa hahihi sama teman-teman, diskusi juga terbatas dan sebagainya. Sehingga kemudian kita harus ingat ini, ya. Tetap harus ada pembatasan antara kapan saya harus melakukan aktivitas rekreasi dan kapan harus bekerja, atau aktivitas istirahat dengan bekerja, atau aktivitas untuk saya melakukan aktivitas fisik sebentar aja biar saya fresh lagi dengan aktivitas kerja, gitu ya. Mini breaks akan sangat bermanfaat di sini, gitu, dibandingkan kita terus-terusan lalu kemudian kita ambruk di bagian akhir ya, gitu ya. Ambil jeda-jeda kecil di antara kegiatan yang tinggi intensitasnya sehingga kemudian kita merasa recharge lagi. Ya, ini persoalan pengaturan kerja otak sebenarnya. Kemudian tentu flexibility, kita semua sedang ada di kondisi yang sangat sulit bila kita cenderung berpikir untuk selalu sempurna, itu beberapa karakteristik kepribadian seperti ini, sehingga kemudian kita perlu lakukan upaya untuk bersikap lebih baik pada diri sendiri, gitu ya. Semua orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama saat ini, terkendala oleh situasi yang kurang lebih sama, sehingga kemudian lebih baik kita memikirkan hal apa yang bisa kita lakukan best dibandingkan kenapa kok saya mengalami hal seperti ini. Oke, kemudian hati-hati Zoom fatigue, teman-teman, karena itu kemudian kita harus aktif, bilang pada saat kita sudah ada sesi Zoom yang intensif, setelah itu kemudian kita break, lakukan break yang memang bisa self-rewarding untuk teman-teman. Lalu kemudian ekspektasi juga perlu diatur. Sisanya adalah ini, kalau teman-teman masih punya kesempatan, tentu lakukan ini, ya, pengembangan emosional, latihan, gitu ya. Cek emosi, gitu ya. Hari ini saya kenapa kok nulis nggak bisa lancar, apa ada kesedihan tertentu atau ada hal tertentu dan sebagainya. Lalu kemudian spiritual tentu penting. Kita manusia biasanya akan kembali pada sebenarnya meaning untuk apa kita ada di sini, sehingga kemudian nilai-nilai spiritual ini yang kadang-kadang mengingatkan kita untuk keep going. Oke. Kemudian setelah kita pastikan fondasi kesehatan mental kita tersedia untuk kita, sisanya adalah bagaimana kita mengatasi atau mengelola stres ya, untuk membangun ketangguhan. Karena itu kemudian saya sampaikan tadi, bila teman-teman melakukan upaya aktif untuk mengelola stres, maka kemudian itu akan menjadi investasi teman-teman. Teman-teman menjadi lebih terampil. Setelah selesai dari studi ini, teman-teman bisa gunakan kemampuan ini untuk menghadapi tantangan kehidupan yang lainnya. Karena resiliensi itu terbentuk bukan dari ada tidaknya stres pasti ada, hidup nggak mungkin tanpa stres, teman-teman, kita harus pahami dan setuju soal itu. Dan kemudian resiliensi bukan bicara apakah hidup kita ada stres atau tidak, tapi resiliensi atau ketangguhan kita ya, ketangguhan mental kita bicara soal pada saat kita menerima challenge, pada saat kita menemui tantangan, apa yang sesungguhnya kita lakukan. Itu yang kemudian akan menentukan kadar ketangguhan kita. Nah, ini adalah tentu materi ini nanti saya share, teman-teman bisa baca lebih lanjut bahwa ada 4 komponen utama resiliensi dan sebagiannya itu kalau teman-teman sudah pastikan fondasi kesehatan mental, maka ini dapat sebenarnya ya connection tadi sudah ada di sosial gitu ya.
Kemudian sisanya adalah bagaimana kita memperhatikan kesejahteraan emosi dan jiwa kita, bagaimana kita berpikir positif dan kemudian mencari makna dari apa yang kita lakukan dan kemudian hubungan aktivitas dengan makna itu. Gitu ya. Lalu ini juga bisa dieksplor lagi lebih lanjut, dan yang jelas adalah muaranya di sini. Yang diharapkan dari kita semua adalah sikap proaktif, gitu ya. Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi tantangan, gitu ya, sehingga kemudian saya bisa maju dengan panduan tadi faktor-faktor yang memang sudah diteliti menyumbang pada kesuksesan studi di pascasarjana. Yes, kemudian ketangguhan juga berarti kerendahan hati kita, kemauan kita untuk mengakui bahwa ada kalanya pada titik-titik tertentu kita membutuhkan bantuan, gitu ya. Pada saat kita declare bahwa kita butuh bantuan, berarti terbukalah kesempatan untuk kita dibantu dan terbukalah kesempatan untuk kita kemudian mengembangkan ketangguhan kita, dibandingkan jika ada hal tertentu yang kita simpan dan ternyata sesungguhnya tidak bisa kita atasi. Siapa yang kemudian bisa memberi bantuan? Tentu orang-orang terdekat kita, ya. Anggota keluarga kita tentu adalah sumber support kita, termasuk teman-teman Bapak Ibu, gitu ya, teman-teman yang di mana kita bisa share, di mana kita bisa diskusi, di mana paling tidak kita bisa ringankan beban kita, itu adalah sumber-sumber dukungan yang akan sangat baik jika dimanfaatkan oleh teman-teman. Sehingga kemudian pada beberapa program pascasarjana itu biasanya ada secara aktif ya membuat jadwal-jadwal pertemuan misalnya untuk supaya mahasiswa bisa saling share atau paling tidak keluar dari cangkangnya sejenak, gitu ya, cangkang penelitiannya sejenak, dan kemudian bisa melihat kira-kira apa nih yang dilalui oleh teman-teman yang lain. Perasaan kebersamaan itu kadang-kadang bisa menimbulkan efek yang sangat positif. Oh, ternyata yang stres bukan cuma saya ya. Ternyata teman-teman yang lain juga, oh tapi teman-teman yang lain juga ternyata melakukan hal-hal positif yang saya juga bisa lakukan, dan sebagainya. Sehingga kemudian harapannya adalah pada saat kita terbuka, termasuk terkait dengan perasaan-perasaan yang kita miliki, maka kemudian kita bisa melihat dunia dengan jendela yang lebih positif. Begitu, dan karena ini sudah terakhir, saya harus menyampaikan amanah dari Ketua Umum HIMSI dan juga Bapak Sekjen sebagai Ketua Gugus Tugas Pelayanan Psikologi di masa COVID, bahwa HIMSI memiliki program, teman-teman, untuk masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia tidak merasa sendirian dalam mengatasi situasi-situasi atau problem kehidupannya. Dan ini adalah layanan psikologi untuk sehat jiwa atau sejiwa yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia secara gratis melalui hotline 119 extension 8. Tapi tentu yang disarankan awal adalah pada saat teman-teman merasakan perlunya bantuan, maka share dengan orang-orang terdekat itu adalah yang sangat disarankan, karena orang-orang terdekat tentu yang memahami kita dengan lebih baik dan kita juga nyaman untuk membuka beberapa hal yang kita rasa kita butuhkan bantuannya, gitu. Lalu kemudian pada saat jalur-jalur itu tidak lagi dianggap bisa membantu, tentu dengan senang hati kami berusaha untuk membantu melalui pemberian bantuan psikologis awal di layanan sejiwa ataupun juga bantuan-bantuan psikologis lain yang sifatnya lebih khusus dan spesialistik. Apapun itu, tentu ini adalah pilihan bagi teman-teman, challenge, teman-teman akan lakukan apa terhadap challenge itu, dan semoga di sini kita bisa sepakat bahwa apapun kendala merupakan tantangan yang perlu kita hadapi secara proaktif, dan kita bersama dalam perjalanan ini. Demikian materi dari saya, nanti bisa dieksplor bahan-bahan bacaannya, semoga bermanfaat. Saya mohon izin tutup dulu share-nya. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Sesi saya kembalikan kepada Prof. Arief. Monggo, Prof.